Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini merupakan sesi pertama hygiene industri. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar ya sekilas mengenai hygiene industri di mata kuliah dasar K3, kaitannya apa dengan K3 nanti akan kita bicarakan di sesi ini gitu. Jadi hygiene industri ini merupakan salah satu cabang ilmu ya. Kalau di luar negeri dia sudah advance hygiene industry ini. Jadi kalau di luar negeri biasanya namanya itu bisa industrial hygiene, bisa occupational hygiene, ataupun bisa occupational, ya itulah biasanya. Kemudian juga biasanya juga kalau di luar negeri ini profesinya juga sudah advance untuk hygiene industry ini, namanya industrial hygienist. Nanti kita akan bicarakan juga mengenai ruang lingkup hygiene industri itu seperti apa. Nah, ini outline untuk sesi pertama ini, yaitu saya akan jelaskan mengenai peraturan di kelas, kemudian mekanisme evaluasi pembelajaran mata kuliah saya ini, kemudian referensi buku apa saja yang dipakai di mata kuliah ini, kemudian tugas kelompok, dan baru ke materi mengenai ruang lingkup dan pengertian hygiene industri. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib dulu ya. Nah, tata tertibnya untuk di mata kuliah hygiene industri ini, saya berharap teman-teman semua itu aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita. Jadi, baik dengan bertanya, menjawab, maupun memberikan saran atau masukan, itu saya sangat hargai sekali, dan saya akan berikan poin, dan poin ini nanti akan masuk ke poin keaktifan yang merupakan bagian dari nilai individu gitu. Jadi setiap pertanyaan teman-teman, setiap jawaban, dan setiap komentar yang teman-teman berikan gitu pada saat proses belajar, ini nanti akan saya berikan kredit. Kemudian juga rules-nya adalah submit tugas di waktu yang telah ditentukan. Jadi, dan ini perlu kita pahami bersama dari awal bahwa kalau misalnya ada keterlambatan dalam submit itu ya mohon maaf, nanti akan ada pengurangan nilai juga gitu, karena kita harus fair ya. Kita ketika bekerja itu nanti teman-teman juga ketika nanti sudah bekerja ya, misalnya di bidang HSE itu harus disiplin gitu. Jadi submit lah waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian submit tugasnya kemana? Boleh ke email saya yang ini. Kemudian bagaimana nih cara teman-teman mendapatkan nilai nanti? Jadi nilainya nanti akan ada 4 grup ya. Mulai dari individu, nilai individu, kemudian nilai kelompok, kemudian ada juga nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, untuk nilai individu ini nanti saya ambil dari mana? Nanti akan ada kuis 2 kali ya maksimal, insya Allah sepanjang semester ini. Kemudian waktunya kapan Bu? Ya waktunya terserah saya, jadi teman-teman harus siap. Jadi nanti at least, jadi ini ada 2 kali kesempatan ya untuk teman-teman mendapatkan nilai terbaik. Jadi nanti yang saya ambil adalah nilai terbaik. Kemudian juga nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Nanti akan saya jelaskan setelah ini, berupa PPT dan paper yang harus di-submit ke email saya. Kemudian ada UTS dan juga UAS. Nah, yang perlu saya tekankan kepada teman-teman, kalau teman-teman pengen nilai A semuanya gitu, itu sebenarnya bisa banget gitu didesain dari awal gitu, karena dari awal sudah saya sampaikan poin-poinnya adalah seperti ini, mulai dari individu, kemudian kelompok, kemudian UTS, dan juga ada UAS. Oke. Kemudian sampai sini ada yang mau berkomentar atau bertanya mengenai cara penilaian, atau sudah cukup jelas? Silahkan. Tidak ada ya? Oke, berarti boleh dilanjutkan ya. Sip. Selanjutnya, ini adalah tugas kelompok yang harus teman-teman selesaikan dalam jangka waktu 1 semester ini ya. Nah, tugasnya adalah nanti teman-teman bentuk grup, 1 grup isinya 3 orang maksimal. Jadi kalau di sini ada 33 orang ya berarti akan ada 11 kelompok.
Nah, tiap-tiap grup nanti carilah topik yang menarik bagi teman-teman gitu. Topiknya bisa apa saja terserah silahkan, tapi masih dalam ruang lingkup hygiene industri. Nah, topik tersebut bisa diambil lewat literatur review, jadi bisa teman-teman cari di internet melalui artikel, berita, dan lain sebagainya. Atau bisa juga teman-teman site visit, turun lapangan kalau misalnya memang ada industri di sekitar teman-teman yang menarik untuk diangkat. Nah, gitu. Terus juga tugasnya adalah teman-teman harus membuat sebuah program hygiene industri sesuai dengan kasus yang sudah dipilih tadi ya, yang baik melalui literatur review maupun boleh melalui turun lapangan. Kemudian tugas tersebut akan dipresentasikan kepada seluruh kelas dan juga setelah itu juga teman-teman harus menulis paper berdasarkan tugas ini. Nah, versi revisinya, jadi nanti revisinya adalah 1 minggu. Jadi kalau misalnya minggu ini teman-teman presentasi, berarti versi revisinya harus dikirim paling lambat minggu depan. Gitu. Terus juga presentasinya untuk hygiene industri akan kita mulai setelah UTS. Jadi teman-teman ada beberapa bulan ya, kira-kira 2 bulanan untuk mempersiapkan hal ini. Dan kemudian juga yang saya evaluasi apa dari tugas kelompok ini adalah kemampuan teman-teman untuk melakukan analisis dan juga memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil analisis kasus yang sudah teman-teman paparkan. Jadi teman-teman boleh membuat tugas ini sekreatif dan seintegratif mungkin, dan juga teman-teman juga boleh pakai berbagai macam jenis referensi, jadi boleh dari jurnal, boleh dari buku, jurnalnya pun juga boleh dari jurnal nasional ya, dan sangat disarankan untuk teman-teman baca misalnya di jurnal internasional, itu juga boleh banget. Atau teman-teman cari di internet bisa, misalnya ada perusahaan, terus kayaknya perusahaannya ini udah well established nih, K3-nya gitu, HSE-nya. Terus mau diambil programnya, terus dianalisis gitu. Itu juga boleh banget. Kalau misalnya seperti itu, nanti teman-teman boleh analisis apakah program yang sudah dijalankan itu efektif. Program hygiene industri yang sudah dijalankan di sebuah perusahaan X ini, apakah efektif atau belum. Ataupun bisa juga teman-teman ambil misalnya nih perusahaannya belum ada hygiene industrinya sama sekali. Teman-teman bisa buatkan program untuk bisa diimplementasikan ke perusahaan tersebut. Itu boleh banget. Gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah seperti ini. Misalnya program pencegahan noise ataupun kebisingan di perusahaan X ataupun program hygiene industri di company X. Nah, itu untuk tugas. Untuk tugas ada yang mau komentar atau bertanya ataupun apapun? Atau sudah cukup jelas mekanisme tugasnya? Selanjutnya saya mau memberikan materi belum materi, referensi. Jadi buku-buku apa saja yang kita pakai. Itu nanti teman-teman silakan login ke Leads. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini sudah saya susun ya, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke terakhir. Materi-materinya sudah ada semua. Kemudian buku yang kita pakai itu ada 3 ya, nanti teman-teman boleh baca, boleh buka. Ini bukunya mulai dari, nah ini yang paling utama kita dari Barbara Block, dari Fundamental of Industrial Hygiene. Oke. Ini nanti referensi utama kita ya. Ini dari Barbara Block. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tahu sudah cukup jelas? Oke, silahkan Sarah, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu sempat nyinggung monitoring itu ada 2 ya, Bu. Monitoring area. Nah, itu kira-kira kapan sih, Bu, dilakuinnya? Berbarengan gitu atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah atas pertanyaannya.
Jadi kapan sih dilakukan pengukuran ataupun monitoring personal ataupun area? Ini tergantung kebutuhan Sarah sebenarnya. Jadi dan juga bisa sebenarnya pengukuran ini, jadi pengukuran kan bisa kita jadikan sebagai indikator apakah ada permasalahan, itu ya. Jadi kita bisa cari permasalahan itu dengan melakukan pengukuran. Kemudian juga monitoring ini bisa kita jadikan juga sebagai cara untuk mengetahui apakah hierarchy of control ataupun tindakan pengendalian yang sudah ada di tempat kerja itu efektif atau enggak. Jadi misalnya kita habis pasang local exhaust ventilation gitu, terus kita lakukan pengukuran, oh ternyata debunya tetap sama aja gitu konsentrasinya, oh berarti local exhaust ventilation-nya nggak berfungsi dong, karena kan konsentrasi debunya yang harusnya logikanya kalau sudah ada pengendalian ya berkurang, tapi kenapa dari hasil pengukuran ini tetap masih ada, ya berarti nggak berfungsi dong gitu, nggak jalan dong. Nah itu berarti kita jadikan evaluasi seperti itu. Jadi ya satu udah ya untuk mencari permasalahan, terus melakukan mengetahui apakah tindakan pengendalian itu efektif atau enggak. Kemudian juga untuk pemenuhan regulasi ya, jangan lupa ya, karena secara regulasi juga pengukuran ini wajib dilakukan di tempat kerja sesuai dengan hazardnya masing-masing, hazard yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi kalau tadi sarananya, kapan sih dilakukan? Apakah berbarengan ataukah masing-masing? Itu sebenarnya tergantung kebutuhannya dari tempat kerjanya itu sendiri. Kalau saran dari saya sih harusnya dilakukan secara berkala, Sarah. Misalnya 1 tahun dilakukan 2 kali, misalnya untuk pengukuran debu gitu ya, karena misalnya dia high risk-nya adalah debu. Ataupun misalnya di situ setelah dilakukan risk assessment, kita tahu bahwa yang paling high, yang paling tinggi adalah misalnya bising. Ya udah berarti kita lakukannya juga secara berkala. Itu boleh banget. Ataupun misalnya kalau budgetnya cukup ya, budgeting dari perusahaannya itu cukup, misalnya mau dilakukan berbarengan juga boleh banget. Nah, biasanya untuk pengukuran personal ini masuk ke pemeriksaan kesehatan secara khusus. Teman-teman sudah belajar PAK? Oh, lagi dapat ya PAK ya, penyakit akibat kerja. Itu kan macam-macam pemeriksaan kesehatan kan ada 4 ya. Yang sebelum bekerja ya, awal sebelum bekerja yang biasanya dilakukan dengan MCU, medical check up, kemudian berkala, kemudian pemeriksaan kesehatan khusus sama sebelum pensiun. Nah, yang pemeriksaan kesehatan personal itu biasanya masuk ke pemeriksaan kesehatan khusus. Biasanya dilakukan pada pekerja-pekerja yang memang high risk. Jadi misalnya dia adalah seorang operator yang sehari-hari bekerja dengan mesin-mesin yang bising gitu di tempat tersebut. Ya berarti operator tersebut kan high risk ya terhadap bising. Makanya kita lakukan pemeriksaan kesehatan khusus terhadap si pekerja ini, misalnya melalui apa? Melalui audiometri gitu. Ataupun misalnya ada operator yang memang bekerja dengan debu ya, misalnya dia bekerja di perusahaan konstruksi yang memang banyak debu. Ya udah kita tahu bahwa dia high risk terhadap debu. Ya sudah kita lakukan pengukuran personal terhadap pekerja tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya memang perusahaannya budgetnya cukup ya, cukup banget mau dilakukan pada semua pekerja juga boleh gitu. Tapi sebenarnya prioritasnya adalah pekerja-pekerja yang terekspos oleh hazard-hazard yang high risk tersebut. Gitu Sarah, apakah menjawab? Terjawab Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Atau kita masuk materi dulu? Nggak ada ya, kita masuk materi dulu ya. Sip. Itu tadi buku referensinya, tolong teman-teman dipelajari ya, dibaca gitu. Oke, ini merupakan sesi pertama mengenai definisi dan ruang lingkup hygiene industri. Jadi apa sih hygiene industri ini? Kalau misalnya saya jelaskan lagi ya, mau kita kaitkan dengan K3 ya memang ini bagian dari K3 ya dan saling berkaitan. K3 kan ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, hygiene industri ini temennya itu di bagian kesehatan
Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi nggak ada tuh hazard keselamatan itu di hygiene industry itu nggak ada, karena hygiene industry berfokus pada health hazard, pada hazard-hazard kesehatan kerja itu. Nah, temannya dari hygiene industry ini siapa? Ya, toksikologi industri. Nanti teman-teman juga akan belajar ya mengenai toksikologi industri ini, mengenai sesuatu yang beracun. Terus juga kesehatan kerja dan PAK, itu mata kuliah yang berkaitan dengan hygiene industry. Jadi, oh ya, dan nanti juga MKGV itu juga berkaitan dengan hygiene industri ya, yang akan didapatkan di semester depan di manajemen kebisingan, getah, dan ventilasi. Itu juga berkaitan dengan hygiene industri. Jadi nggak ada ceritanya tuh nanti hygiene industri yang ngomongin soal apa misalnya zero accident gitu, nggak ada. Jadi hygiene industri yang diomongin adalah penyakit akibat kerja. Oke, jadi clear ya bedanya ya, apa namanya, hygiene industri di dalam K3 tuh ruang lingkupnya seperti apa. Kita berfokus pada health hazard, jadi itu yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman semua. Oke, kemudian industrial hygiene itu apa sih? Nah, industrial hygiene itu adalah sains dan juga ilmu dan seni, karena kan kalau Kesmas kan biasanya gitu ya, ilmu dan seni gitu. Karena kita nggak cuma sains secara sains murni, tapi juga ada seni di situ. Seni apa? Seni untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, makanya namanya science and art. Yang devoted ataupun yang berfokus pada kegiatan antisipasi. Jadi ini yang perlu di-highlight ya. Antisipasi, kemudian rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian. Jadi ada 4. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian dari faktor-faktor ataupun hazard yang bisa menyebabkan sickness, kemudian health, pokoknya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang ada di tempat kerja. Nah, itu adalah definisi dari industrial hygiene. Oke. Nah, industrial hygiene ini akan efektif gitu kan, akan efisien ketika dijalankan di tempat kerja, itu ketika kita melibatkan semua stakeholder yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi banyak banget yang bisa dibahas dari industrial hygiene ini. Misalnya mulai dari proses kerjanya, kemudian evaluasi dan pengukuran dari masing-masing hazard, kemudian juga cara mengendalikan per hazard tersebut, kemudian juga ngomongin program ya, di situ ada kebijakan, terus rekognisi, evaluasi, dan assessment. Jadi kalau ada, misalnya tadi ada bising, kita assess berapa desibel bisingnya, terus kita bandingkan dengan standar, itu juga masuk ke hygiene industry. Setelah itu juga ngomongin pengendaliannya seperti apa. Kemudian kita ngomongin pelatihan kepada pekerja seperti apa. Terus, nah ini yang penting juga, partisipasi aktif dari employee, dari seluruh pekerja. Ini juga sesuai dengan ISO terbaru ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman belajar SMK 3, ISO 45001 itu bedanya dengan ISO sebelumnya adalah ini, partisipasi aktif dari pekerja. Jadi participation from the workers itu menjadi komponen yang penting di ISO tersebut. Terus juga kita akan ngomongin evaluasi program, kemudian audit, dan juga record keeping. Jadi semua hal yang ditemukan ya, baik misalnya kita menemukan hazard, kita melakukan pengukuran, kita melakukan assessment, itu jangan lupa harus di-record. Jadi jangan lupa harus organize. Nah, karena sekarang sudah eranya era 4.0, bahkan kalau di negara lain udah 5.0 ya. Itu kita bisa manfaatkan teknologi di sini. Jadi misalnya teman-teman nanti bisa kerja sama orang IT, jadi nanti bikin sebuah situs baru gitu ya, yang memang khusus untuk di bidang HSE gitu. Jadi misalnya terorganisir dengan baik. Jadi
misalnya penemuan atau finding di bulan Januari, hazard yang ditemukan adalah ini, itu ada. Kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan misalnya cloud. Jadi udah nggak ada nih secara dokumen secara fisik, lebih baik kita digitalkan karena bisa disimpan selamanya. Kalau dulu waktu masih teknologi belum masif, itu misalnya kayak medical record dari pekerja itu at least disimpan 10 tahun setelah pekerjanya pensiun gitu. Itu zaman dulu ya, sebelum ada teknologi. Kenapa? Jadi untuk mengetahui bahwa misalnya pekerja mengalami sakit, apakah sakitnya ini termasuk PHK atau enggak gitu. Jadi bisa dilihat dari medical record-nya. Tapi kalau sekarang sudah maju ya, zaman teknologi sudah maju, ini kita tahu ya, jadi kalau udah masuk ke IT itu kan bisa forever ya data. Nah ini malah lebih bagus lagi gitu, jadi kita punya data yang lengkap. Oke, sip, jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi jangan lupa ya, yang saya highlight adalah hygiene industry mengurusin tentang health hazard, tentang hazard kesehatan kerja. Jadi nanti kalau teman-teman bikin program di tugasnya nanti ya, di tugas kelompok, fokuslah pada health hazard. Oke, sip? Jelas? Oke, bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan mengenai ruang lingkupnya hygiene industry itu ada 4 ya. Mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Ini masing-masing merupakan sebuah stage dan nggak boleh dilompatin gitu aja. Dan kalau misalnya sudah sampai ke pengendalian, ya kita balik lagi ke antisipasi. Urutannya juga tidak bisa dibolak-balik. Nah, oke, ini skupnya juga. Ini antisipasi nih. Oh, saya jelaskan dulu deh antisipasi itu apa. Oke, antisipasi adalah kita memperkirakan kira-kira di tempat kerja ada sesuatu yang berbahaya atau enggak, itu antisipasi. Kemudian rekognisi, kita mengenali lebih dalam lagi bahaya tersebut. Kemudian evaluasi, kita lakukan pengukuran mengenai hazard tersebut sehingga kita tahu dengan jelas misalnya konsentrasi CO di tempat kerja itu seberapa, itu di tahap evaluasi. Setelah dapat nih misalnya, konsentrasi CO-nya sebesar 200 ppm. Kita bandingkan dengan standar, dengan NAB. Tadi yang di buku ya, yang di bukunya Barbara Block tadi dengan NAB, dengan TLV, itu apakah melebihi NAB atau enggak. Kalau misalnya melebihi NAB, ya kita lakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Jadi seperti ini alurnya ya, mulai dari antisipasi, kita lakukan rekognisi, kita lakukan evaluasi, ternyata berbahaya, ya sudah kita lakukan pengendalian. Setelah dilakukan pengendalian, apakah aman? Oh iya, ya udah kita balik lagi ke sini. Tapi kalau tidak ya kita lakukan pengendalian lagi. Terus kan misalnya dievaluasi di sini, apakah berbahaya? Oh tidak, ya sudah, berarti programnya udah oke, berarti kita maintenance program tersebut. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai ruang lingkup hygiene industry? Tahu sudah oke? Silahkan Atna, langsung saja. Iya Ibu saya izin bertanya. Tadi di awal Ibu sempat bilang kalau hygiene industry di luar negeri itu kan udah advance gitu. Saya izin bertanya Bu terkait 4 tahap yang Ibu sebutkan, yang AREP tadi, yang antisipasi, rekognisi, dan lain-lain itu, sebenarnya tahap mana sih Bu yang paling sulit dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Atna atas pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling sulit, saya rasa akan tergantung dengan kondisi dari perusahaannya masing-masing itu. Jadi misalnya perusahaan ini budgetnya sangat cukup gitu ya. Ya udah, berarti dia dalam pelaksanaan setiap stage ini saya rasa akan gampang sekali. Misalnya dari tahap antisipasi, rekognisi, evaluasi, pengendalian, dia kan bisa gampang misalnya mengalami kesulitan, dia bisa hire expert kan, bisa konsultasi terhadap expert. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang perusahaannya ini
budgetnya kurang misalnya ya, saya rasa semuanya akan di semua tahap pasti akan ada challenge-nya masing-masing. Tapi kalau saya boleh jawab ya berdasarkan ini opini saya pribadi ya, nah ya itu kalau dalam sebuah AREP ini yang paling susah yang mana itu mungkin di tahap antara rekognisi sama evaluasi, karena kan kita di situ harus lakukan pengukuran ya, dan kita harus pastikan bahwa pengukuran tersebut valid, alatnya valid, hasilnya valid, terus juga rujukannya nanti nilai ambang batas yang akan kita pakai itu sesuai. Nah itu saya rasa itu menjadi sebuah challenge sendiri gitu. Itu Adna. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tahu sudah cukup jelas? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jenis-jenis bahaya itu apa aja? Ada banyak ya, ada fisik, kimia, biologi, mekanik, ergonomi, psikososial. Fisik misalnya contohnya kayak bising, suhu, radiasi, terus juga gelombang elektromagnetik itu masuk ke fisik. Chemical misalnya debu, kemudian bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja, gas-gas berbahaya itu masuk ke chemical. Terus biologi contohnya apa? Contohnya misalnya virus COVID. Nah, ergonomi misalnya posisi kerja yang tidak sesuai, psikososial misalnya beban kerja yang berlebih, mekanik misalnya kejatuhan benda. Tapi ingat ya, ruang lingkup hygiene industri itu berfokus pada health hazard. Jadi that's why ini yang mekanik saya merahin. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan Fani. Izin bertanya ya Ibu, dari tadi kan yang pas kita bahas awal ini mungkin masih bingung sih saya Bu, karena kan baru familiar ya Bu terkait penyakit akibat kerja. Tadi kan banyak tuh, kan HI ini memang fokusnya ke penyakit akibat kerja. Tapi kan ada juga Bu istilah penyakit yang berhubungan dengan kerja ya Bu. Nah kalau ya penyakit terkait kerja. Nah jadi kalau misalkan kita nih lagi belajar HI, kan penyakit terkait kerjanya itu akan kita bahas juga atau enggak ya Bu? Apa kita emang fokusnya di penyakit akibat kerjanya aja? Oke. Sama-sama Fani. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Iya, penyakit terkait kerja nanti akan kita bahas juga karena penyakit terkait kerja ini kan juga merugikan ya. Jadi semua hal yang merugikan dalam bidang kesehatan pada pekerja ataupun pada manusia itu nanti akan menjadi sesuatu yang kita bahas gitu Fani. Jadi nggak cuma PAK doang ya, gitu. Oke, sip. Ya. Oke, yang lain silahkan. Atau sudah cukup? Oke, silahkan Sarah. Ya baik Bu, izin bertanya. Mungkin ini lebih ke pertanyaan awal atau dasar gitu kali ya Bu. Sebenarnya hygiene industri ini apa yang bikin beda sama matkul-matkul K3 yang lainnya sih Bu? Seperti kan ada kesehatan kerja juga, itu juga bakal bahas tentang kesehatan pada pekerja. Jadi untuk perbedaannya tuh apa gitu? Oke. Thank you Sarah. Ya, hygiene industri ini bedanya, mungkin bedanya adalah point of view-nya. Jadi bayangkan ini adalah sebuah kue gitu ya. Jadi misalnya mata kuliah hygiene industri itu ngomongin bagaimana cara kita membuat kue misalnya. Terus mata kuliah kesehatan kerja dan PAK adalah bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dalam membuat kue gitu. Terus misalnya mata kuliah apa lagi ya? Toksikologi misalnya. Oh, apakah kue ini beracun nih? Jadi kalau ditanya apa bedanya adalah point of view-nya kalau saya boleh bilang. Gitu Sarah. Jadi di hygiene industri ini nanti teman-teman akan belajar cara membuat program ya. Program untuk mengendalikan health hazard gitu. Nah, untuk aspek teknikalnya sendiri, untuk cara ngukur gitu-gitu nanti kita akan pelajarin di mata kuliah lab K3. Gitu Sarah. Oke, gimana? Baik, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Cukup? Yakin? Oke, ya wes nanti setelah ini silahkan teman-teman dikerjakan ya kuisnya, kemudian juga dipersiapkan untuk tugasnya meskipun masih lama, tapi nggak apa-apa kan habis ini harus
bikin kelompok gitu ya, menentukan materi, kan tiap kelompok nggak boleh sama ya materinya. Terus juga jangan lupa bukunya dibaca. Oke, yowes kalau nggak ada saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.